Ternyata kata para ulama, anak itu menjadi durhaka sebelumnya karena adanya kedurhakaan orang tua. Jadi kebanyakan anak durhaka itu karena orang tuanya. Jadi nggak berlebihan kalau dikatakan ketika anak itu melakukan maksiat dibiarkan, apakah itu bisa dikatakan durhakanya orang tua? Iya, itu bisa durhakanya orang tua. Makanya ketika Umar ibn Khattab didatangi oleh seorang bapak dengan membawa anak. Anaknya umur 11 belum balik tapi sudah mumayyiz, sudah mengerti. Dibawa ke Umar bin Khattab. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini anak saya tegur dah. Kenapa saya tegur nggak berubah-berubah? Kenapa? Ini anak melakukan kedurhakaan. Ini anak-anak durhaka ngelawan terus sama orang tua." Ditegur sama Umar bin Khattab, diomeli, dimarahi. Setelah selesai, ini anak ngomong, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah ada kewajiban orang tua terhadap anaknya?" "Ada," kata Umar bin Khattab. "Apa saja kewajibannya?" "Yaitu memberikan kepadamu ilmu yang salehah, memberikan nama yang baik dan memberikan pendidikan agama kepadamu." Akhirnya situ anak bilang apa? "Ya Amirul Mukminin, ini ayahku nggak melakukan itu semuanya." Nggak ngelawan ya dia Umar. Dia tidak melakukan itu semuanya. Kenapa? "Ibuku ya majusiyah." Ada yang bilang penyembah api. Ibuku ini adalah penyembah api. Jadi ibunya bukan muslim, musyrikah, penyembah api. Ini udah membuat sebenarnya kata inilah yang menyebabkan anak-anak durhaka itu ternyata ibunya yang pertama nggak bagus. Yang kedua, dia memberikan nama saya Ju'lan. Saya dinamain Ju'lan. Ju'lan itu maksudnya adalah itu tuh binatang yang agak keras tuh segini gedenya yang ada di kotoran hewan. Loh, kalau yang ada di kotor sapi, di kotor udah itu ada tuh. Apa itu namanya tuh? Pokoknya kan tahu kan tuh kalau di kotoran suka ada yang nama saya Ju'lan. Dan dia tidak pernah mengajak aku ibadah, tidak memberitahukan aku ibadah. Akhir Umar bin Khattab berpaling kepada bapaknya, "Sungguh sebelum anakmu menjadi anak durhaka, engkau adalah orang tua yang durhaka." Jadi anaknya itu makanya Al-Haddad bilang hati-hati. Kadang-kadang banyak orang tua membuat anak itu menjadi durhaka gara-gara memang perbuatan orang tuanya. Di antaranya orang tua suka enggak ridho sama anaknya. Dikit-dikit saya enggak ridho sama kamu begitu. Itu hati-hati. Kalau orang tuanya enggak ridho berarti Allah enggak ridho. Maka jadilah ini anak durhaka gara-gara apa? Tidak dapat ridhonya Allah. Gara-gara orang tuanya yang ngomong apa? Enggak ridho, dikit-dikit enggak ridho melulu. Beliin rokok kamu, saya enggak ridho sama kamu. Beli rokok urusan ridho masuknya. Karena kalau orang tua itu tidak ridho, kan ridho Allah fi ridho al-walidain. Kalau orang tuanya tidak ridho, Allah tidak ridho. Kalau anak itu nggak diridhoin Allah, otomatis akan menjadi apa? Murud dari ridhonya Allah nggak dapat, didapat murkanya Allah, akhirnya melawan orang tuanya. Maka kata Al-Haddad, seringlah kamu meridhoi kekurangan anakmu. Jadi kalau kita pengen sempurna tuh anak nggak bisa, kekurangan udah ridhoin deh. Kadang-kadang nih anak sedikit ngangkat suara nasehatin, tapi ridhoin deh, saya maafin, terus begitu. Tapi kalau saya nggak ridho deh kalau kamu nggak sopan, ya udah jadi murkanya Allah turun kepada anak itu karena perbuatan orang-orang tuanya. Jadi memang betul para ulama bilang sebenarnya banyak anak itu menjadi durhaka karena perbuatan orang tuanya. Yang pertama milih ibu yang nggak bagus. Kan Islam nyuruh fadhbar bidzatid din taribat yadak. Tunkahul mar'ah li arba' limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadhbar bidzatid din taribat yadak. Kalau mau nikah cari perempuan, boleh lihat cantiknya, boleh lihat hartanya, boleh lihat apa nasabnya, kerjaannya boleh, tapi jangan lupa agama jadi tujuan utamanya. Jadi suruh. Kenapa? Karena ibumu ini akan menjadi madrasatul ula li auladiha. Karena ibu akan menjadi sekolahan pertama untuk anak. Paling banyak mempengaruhi sikap pribadi perilaku anak adalah dari apa? Ibu. Kenapa nggak bapak? Bapak keluar mulu. Seharian sama siapa? Sama ibu. Bahkan ketika kita membahas tentang radha'ah, nyusu, ASI, kata para ulama kalau memang ibumu atau istrimu nggak bisa mengeluarkan ASI, boleh memberikan ASI atau minta ASI dari orang lain. Tapi perhatikan
perempuan mana yang ngasih ASI kepada anakmu, karena isapan ASI akan mempengaruhi sikap anakmu. Dapat ASI-ASI dari perempuan sembarangan, ini akan berubah, pengaruh luar biasa. Makanya istri yang pertama cari yang solehah. Insya Allah istri kita istri solehat semuanya, amin. Yang kedua, kasih nama jangan sembarangan, kasih nama yang bagus, kasih nama yang islami, itu adalah nama berpengaruh. Ahsinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Itu bernama perbaiki. Kemudian tadi jangan lupa yaitu memberikan pendidikan agama. Dimulai dari orang tua. Kadang-kadang ada yang kita ajarkan tapi orang tuanya tidak mencontohkan. Padahal surat At-Tahrim mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Artinya kalau mau bidik anak kita jadi soleh, saya pengen anak saya rajin sholat, bapak ibu harus rajin sholat, itu akan jadi. Saya pengen anak saya sabar, bapak ibu harus sabar. Saya pengen anak saya jujur, bapak ibu harus jujur. Mulai dari diri akan masuk ke sana. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua nggak jauh bakal akan ada di anak. Kalau bapaknya soleh, insya Allah anak nggak bakal jauh. Tapi kalau bapak ibunya jauh, pasti anaknya nggak mungkin jauh-jauh dari bapak ibu. Memang ada yang dikasih tapi jarang. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak Abdullah soleh tapi jarang. Kebanyakan anak nggak jauh dari bapak atau orang tuanya. Jadi sebenarnya betul kedurhakaan itu dimulai dari orang tua. Karena nggak dididik, anak itu maksiat, bapaknya diemin, buka jilbab, buka aurat, kesono kemari, jalan sama bukan mahramnya, bapaknya diem. Maka ini kedurhakaan orang tua. Ya Allah, setiap maaf ya, sebelum dia nikah itu anak putri kesono kemari pakai dengan yang bukan mahram, melakukan halal, setiap perbuatan dosanya dia kena bapak ibunya, dapat tuh dosanya. Jangan dikira yang penting saya udah kasih tahu Ustaz, nggak akan nurut juga, biarin dah kesono. Oh nggak bisa Pak. Setiap dia maksiat dia apa? Dapat. Ini yang berbahaya sekali. Kecuali anak kita sudah apa? Nikah. Kita nikahkan, sudah selesai, itu tanggung jawab suaminya, bukan tanggung jawab kita. Makanya kalau punya anak putri, apalagi cakep-cakep, cepet-cepet dah nikahin. Apalagi kurang agama, khawatir apa? Miring-miring ntar. Kan miringnya dia kena dosa gitu. Kecuali rapi, kita jaga agama, silakan. Tapi kalau nggak takut, cepet-cepet dah. Imam Ahmad, jangankan anak putri, ini anak laki. Dalam riwayat Imam Ahmad ngelihat anaknya lagi tidur, pas mau dibangunin, apa nih? Bangun digum. Imam Ahmad bilang, wah udah gum nih, bangun. Kenapain? Mimpi perempuan, nikah besok, langsung dinikahin. Imam Ahmad kecil-kecil dinikahin katanya. Ini kalau enggak nanti udah mulai gum, ngayal nih kalau enggak ada dapat apa nih, ntar kesana udah nikah. Udah orang dulu emang begitu cepet apa. Kalau sekarang nunggu karir dulu, belum S3 Sat. Belum S1, belum kelamaan, udah selesai belum kerja. Gua nggak kerja urusannya.